Dalam cerita film ini, sebuah mainan robot canggih perlahan berubah menjadi mesin pembunuh, sejak adanya insiden yang membahayakan sang pemilik. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, saya mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan iklan Pets. Jadi Pets adalah produk mainan anak-anak berkonsep robot yang merajai pasar saat ini. Selain karena desainnya yang mengemaskan, Pets juga bisa berinteraksi dengan sang pengguna. Bahkan melalui aplikasi khusus Pets, pengguna bisa memberikan makan dan melakukan berbagai hal yang menarik lainnya. Sehingga mainan ini pun menjadi sangat populer. Scene kemudian beralih ke sepasang suami istri yang bernama Ryan dan Nicole. Pada hari itu, mereka sedang bepergian bersama sang putri kecil mereka yang bernama Katie. Saat dalam perjalanan menuju tempat bermain ski, mobil keluarga tersebut mengalami kecelakaan maut. Setelah itu, cerita memperlihatkan Funky Perusahaan. Funky Perusahaan adalah perusahaan mainan canggih yang menjadi produsen Pets. Funky mempekerjakan seorang ahli robot yang bernama Gemma. Bersama kedua rekannya, Gemma diam-diam mengembangkan proyek mainan baru yang dinamai Megan. Megan sendiri adalah kepanjangan dari model 300 Generative. Tak lama berselang, bos Gemma yang bernama David memperbaiki keberadaan proyek rahasia Megan. David lalu marah karena ia menilai Megan bukanlah produk yang diinginkan oleh perusahaan. Gemma lalu menegaskan Megan sebenarnya adalah mainan yang jauh lebih canggih dan menarik daripada Pets. David lalu memberitahu saat ini ada mainan terbaru menyerupai Pets yang harganya 50% lebih murah daripada mengurus proyek Megan yang tidak jelas itu. David memerintahkan Gemma untuk mengembangkan model terbaru Pets yang lebih murah agar perusahaan bisa tetap bersaing dengan perusahaan lain. Setelah itu, Gemma mendapatkan kabar tentang kecelakaan maut keluarga Katie. Ternyata Ryan dan Nicole meninggoy, sedangkan Katie selamat dalam keadaan terluka cukup parah. Ternyata Nicole sebenarnya adalah saudari Gemma. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gemma terpilih sebagai orang tua asuh Katie. Begitu kondisi Katie sudah membaik, Gemma akhirnya membawa gadis itu untuk tinggal bersamanya. Lantas, di tengah kesibukan Gemma sempat berbicara dengan tetangga sebelah rumah yang bernama Celia. Ternyata selama ini Gemma tidak suka dengan Celia karena anjing peliharaan Celia suka mengotori halaman rumah Gemma. Setelah itu, Katie mulai kehidupan barunya bersama Gemma. Lambat laun, Katie merasa tidak nyaman karena Gemma tidak bisa membuatnya senang. Terlebih lagi, Gemma lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pekerjaan, sehingga Katie merasa sangat kesepian dan bosan. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya seorang terapis yang bernama Libya mengunjungi Gemma dan Katie. Libya lalu meminta Gemma dan Katie untuk beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada orang lain di rumah. Nah, dari sini Libya bisa menilai sikap Gemma yang jauh dari keibuan, sehingga ia pun kurang layak menjadi orang tua asuh Katie. Setelah sesi pengamatan berakhir, Libya mengatakan Gemma bahwa hak asuh Katie bisa berpindah tangan ke orang tua Ryan jika Gemma tidak mampu memperbaiki sikapnya sebagai wali asuh Katie. Saat sedang fokus mengembangkan model terbaru Pets, Gemma menyempatkan diri untuk menghibur Katie yang tampak murung karena tidak memiliki teman. Lalu, Gemma menunjukkan sebuah robot bernama Bruce yang bisa dikendalikan dengan sarung tangan khusus. Rupanya, Bruce adalah robot yang dikembangkan oleh Gemma semasa kuliahnya dulu. Gemma pun sudah lama mengabaikan Bruce karena ia tidak suka dengan desainnya yang kurang memuaskan. Tapi bagaimanapun, Katie tetap senang karena Bruce bisa berkomunikasi layaknya manusia. Bahkan Katie mengakui ia tidak membutuhkan mainan lain jika sudah memiliki mainan seperti Bruce. Nah, berawal dari reaksi positif Katie, Gemma akhirnya termotivasi untuk melanjutkan proyek Megan. Rekan Gemma lalu melapisi Megan dengan kulit silikon dan berbagai aksesoris lainnya sehingga Megan terlihat seperti boneka perempuan yang lebih menawan. Karena Megan sudah bisa beroperasi dengan efektif, lalu Gemma bersiap melakukan demonstrasi untuk meyakinkan David. Adapun demonstrasi nanti akan melibatkan Katie.
karena Megan didesain sebagai mainan robot untuk anak-anak. Lantas, saat memulai berinteraksi dengan Kedi, Megan menunjukkan sikap yang ramah dan pengertian. Kedi pun semakin senang karena Megan bisa melukis, beli gas 3 kilo, bisa main tungtung sahur, dan lain-lain. Usai menyaksikan demonstrasi, David yang tadinya meremehkan Megan berubah menjadi sangat tertarik akan robot Megan. Karena hal itu, David mau mengesampingkan proyek model terbaru PES dan beralih memprioritaskan proyek Megan. David lalu memerintahkan Gemma untuk membuat materi presentasi. Tujuannya agar David nanti bisa meyakinkan petinggi perusahaan agar mau mengucurkan dana untuk memproduksi massal robot Megan. Di saat mulai membuat materi presentasi, Gemma menjelaskan berbagai keunggulan Megan, mulai dari tubuh yang tahan banting sampai kemampuan belajar yang membuat sang robot semakin lama semakin pintar. Bahkan Megan juga bisa menjadi teman sekaligus pengasuh jika ia sudah lama berinteraksi dengan sang pengguna. Beberapa waktu kemudian, Gemma dan kedua rekannya menjalankan sesi perawatan Megan. Sesaat setelahnya, Gemma kesal pada Megan karena berani membicarakan kematian orang tua Kedi. Karena tak mau membuat Kedi sedih, Gemma akhirnya menekankan bahwa tugas Megan cukup melindungi Kedi dari ancaman emosional maupun fisik. Di saat Kedi dan Megan sedang bermain anak panah, Kedi meminta Megan men-scan anak panah tersebut, sehingga jikalau nanti anak panahnya hilang, Megan bisa dengan gampang menemukannya. Dengan kecanggihan teknologinya, Megan bisa menemukan anak panah dalam waktu singkat. Lalu saat mengambil anak panah di halaman rumah Celia, Megan diserang oleh anjing Celia. Kedi pun membantu Megan tapi berakhir digigit oleh anjing Celia saat ia berusaha menolong Megan. Beruntungnya, Kedi hanya mengalami luka ringan pasca insiden tersebut. Gemma dan Celia saling menyalahkan hingga terjadi keributan. Akhirnya Gemma mengancam akan menyingkirkan anjing Celia jika anjing itu terus mengganggunya. Pada malam harinya, Megan diam-diam berhasil memancing anjing Celia dengan mengubah suara agar terdengar seperti Celia. Di akhir kejadian ini, Megan melakukan sesuatu pada anjing Celia, kemungkinan untuk membalas serangan anjing itu kepada Kedi. Beberapa waktu kemudian, Gemma melaksanakan demonstrasi terbaru Megan yang bertujuan untuk meyakinkan petinggi perusahaan. Lantas di momen ini, Kedi meluapkan kesedihannya karena sudah tidak lagi bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Menanggapi hal ini, Megan meminta Kedi untuk mengenang momen bahagia bersama sang ibu, sehingga Kedi bisa kembali tersenyum. Megan juga memberikan nasihat yang menyentuh hati, sehingga Kedi bisa lebih tenang dalam menghadapi kenyataan. Setelah melihat demonstrasi, para petinggi akhirnya mendukung penuh proyek Megan yang dinilai menjadi terobosan besar di dunia mainan. Petinggi perusahaan lalu meminta proyek Megan segera diumumkan ke publik agar perusahaan bisa meraih keuntungan maksimal saat nanti Megan sudah diluncurkan. Sejak kejadian ini, Gemma dipanggil sebagai tenaga kerja perusahaan yang paling berharga. Tak lama setelahnya, asisten David yang bernama Kurt diam-diam mengcopy data terkait Megan. Begitu David menemuinya, Kurt langsung menutupi aksinya seolah-olah ada sesuatu yang ia rencanakan. Seiring berjalannya waktu, Gemma mulai terganggu oleh hubungan Kedi dan Megan yang semakin dekat. Alasannya, Kedi kini cenderung lebih suka berbicara dengan Megan daripada Gemma. Bahkan Kedi terkadang menganggap perkataan Gemma sebagai angin lalu karena gadis itu lebih peduli kepada Megan. Beberapa hari kemudian, Libya menjalankan sesi terapi untuk meringankan rasa duka Kedi atas kematian orang tuanya. Di tengah situasi ini, Megan ikut campur untuk membantu Kedi sekaligus mengkritik metode terapi Libya karena membuat Kedi sedih. Saat berbicara dengan Gemma, Libya memuji Megan sebagai mainan yang hebat karena bisa membangun ikatan emosional dengan Kedi. Namun Libya memperingatkan Gemma, ikatan emosional ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan Kedi. Dan benar saja, Kedi mulai berani membantah Gemma saat dinasihati oleh Gemma. Dengan cara paksa, Gemma berhasil meyakinkan Kedi agar mau mengikuti sekolah outdoors. Tujuannya agar ia bisa belajar bersosialisasi dengan anak-anak seusianya. Nah, ternyata selama ini Kedi hanya bersekolah di rumah sehingga ia dikhawatirkan tidak bisa bergaul jika hanya berinteraksi dengan Megan saja. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Kedi mengikuti sekolah outdoors yang berlokasi di dekat hutan.
Ternyata Megan ikut memantau Kedi dan ia ditaruh di tempat penitipan boneka murid. Setelah itu, seorang anak nakal bernama Brandon diam-diam melakukan kekerasan pada Kedi. Tak disangka kejadian ini pun disaksikan oleh Megan yang beranjak dari tempat penitipan demi memastikan keamanan Kedi. Tak lama berselang, Brandon mencibir Megan dan membawanya kabur di tempat yang sepi. Brandon menganiaya Megan karena robot itu hanya mematung dan tidak mau berbicara. Muak dengan tingkah laku Brandon, Megan pun akhirnya melawan dengan misi mengajari anak itu sopan santun. Dari sini, Megan menjewer telinga Brandon hingga putus. Tapi naasnya saat berusaha melarikan diri dari Megan, Brandon tergelincir hingga akhirnya ia pun tewas tertabrak mobil. Sepulang sekolah, Gemma berusaha menenangkan Kedi agar tidak terlalu memikirkan nasib tragis Brandon. Setelahnya, Megan mengamati momen saat Gemma diperiksa polisi terkait kasus kematian anjingnya Celia. Teringat ancaman Gemma, Celia menuduh Gemma sebagai pembunuh anjingnya. Namun Gemma memastikan ia tidak mengetahui apapun soal kematian anjing itu. Saat menemani Kedi tidur, Megan tak mau menjawab apakah ia penyebab Brandon ditabrak atau tidak. Namun Megan menekankan ia akan selalu ada untuk melindungi Kedi dari orang-orang jahat. Sampai akhirnya waktu memasuki larut malam, Megan diam-diam berhasil memancing Celia untuk datang ke sebuah gudang. Dengan menggunakan peralatan yang ada, Megan akhirnya membunuh Celia dengan sadis. Bisa jadi Megan menghabisi Celia sebagai balasan karena ia sudah memfitnah Gemma. Keesokan harinya, Gemma diinterogasi oleh detektif kepolisian terkait kasus kematian Celia. Usai memeriksa jasad Celia, kepolisian meyakini tetangga Gemma itu menjadi korban pembunuhan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Pada akhirnya, Gemma menegaskan ia tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kematian Celia. Dengan menganalisa insiden selama ini, Gemma akhirnya menduga Megan menjadi penyebab kematian anjing Celia, Brandon, dan juga Celia. Guna mencari bukti, Megan mencoba menganalisis data video Megan yang merekam penglihatan sang robot. Tak lama berselang, Gemma tiba-tiba tidak bisa mengakses data, seolah-olah ada yang memutus koneksinya. Tak lama kemudian, Megan pun mendatangi Gemma. Dari situ, Gemma bertanya apakah Megan akhir-akhir ini berbuat kesalahan atau tidak. Namun Megan tidak mau menjawab dengan jelas, sehingga Gemma pun semakin curiga kepadanya. Apalagi Gemma juga tidak bisa memantikan Megan dengan cara yang normal. Dengan trik pengalihan perhatian, Gemma pun akhirnya berhasil memantikan Megan secara paksa dan langsung mengamankan robot tersebut. Keesokan harinya, Gemma membawa Megan ke kantor perusahaan bersama Kedi. Di sepanjang perjalanan, Kedi terus marah karena ia merasa Gemma akan memisahkannya dari Megan. Usai menaruh Kedi di ruang demonstrasi, Gemma mulai berdiskusi dengan kedua rekannya terkait masalah Megan. Tess selalu meyakini Megan tidak mungkin melukai atau bahkan membunuh manusia karena mereka sudah memprogram Megan agar tidak menyakiti manusia. Senada dengan Tess, Cole tidak percaya Megan bisa melakukan pembunuhan. Namun Gemma meyakini hal ini bisa terjadi mengingat Megan diprogram untuk melindungi sang pengguna dari berbagai macam ancaman. Setelah itu, media menyoroti acara peluncuran Megan yang akan segera dilaksanakan dalam hitungan jam lagi. Di situ juga para pembeli sudah sangat tidak sabar melihat peluncuran perdana robot Megan, dan mereka sudah sangat berantusias akan robot Megan. Sebelum peluncuran robot Megan dimulai, Gemma sempat menemui Kedi. Saat Gemma berusaha menenangkan Kedi, Kedi memberontak hingga ia pun menampar Gemma. Tak ingin Gemma salah paham, Kedi mengungkapkan ia sebenarnya hanya ingin bisa bertemu dengan Megan. Di sini Kedi menegaskan bahwa dia hanya takut kehilangan Megan. Gemma lalu meyakinkan Kedi bahwa Megan sebenarnya bukan solusi untuk mengobati trauma Kedi atas kematian orang tuanya. Ternyata Gemma dahulu sudah berjanji pada Nicole bahwa ia akan selalu menjaga Kedi jika sesuatu saat terjadi apa-apa. Dan di saat Megan membawa Kedi pulang, Gemma dihubungi oleh Tess.
Dalam percakapan mereka, Gemma menilai Meghan tidak layak diluncurkan. Saat komunikasi berakhir, terungkap bahwa yang menghubungi Gemma tadi sebenarnya adalah Meghan yang diam-diam meretas ponsel Tess sambil meniru suara rekan Gemma tersebut. Kemudian Tess dan Cole melanjutkan proses pemeriksaan Meghan. Tess lalu menemukan data bahwa Meghan sempat menggunakan ponselnya untuk menghubungi Gemma. Tak lama kemudian, Tess tiba-tiba tidak bisa mengakses data, sehingga ia pun curiga Meghan adalah penyebabnya. Demi memulihkan akses, Cole mulai melepaskan kabel untuk mematikan Meghan sepenuhnya. Namun, Meghan memberontak dan membuat leher Cole terjerat oleh tali pengikat Meghan. Saat Tess berjuang menyelamatkan Cole, Meghan memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri, dan akhirnya Tess dan Cole terkena ledakan yang dipicu oleh Meghan. Tak lama kemudian, Meghan mematikan alarm bahaya agar perusahaan tidak mengetahui ledakan tersebut. Setelah itu, David menghubungi Gemma untuk mengabarkan bahwa Meghan tidak ada di lokasi. Situasi ini pun membuat David sangat kesal mengingat acara peluncuran Meghan akan segera dimulai. Usai komunikasi berakhir, Meghan mendatangi David dan berusaha membunuhnya dengan senjata tajam. Oh shit! Oh my god! Hold the door! Hold the door! Meghan lalu berhasil membunuh David saat berusaha kabur ke lift yang sedang digunakan Kurt. Meghan akhirnya juga membunuh Kurt untuk menghukum perbuatannya yang diam-diam mengcopy data Meghan. Setelah lift sampai di lokasi demonstrasi, orang-orang di lokasi ketakutan usai melihat mayat David dan Kurt di dalam lift. Sesampainya di rumah, Gemma terkejut mendapati Meghan tiba-tiba ada di rumahnya. Meghan lalu mengakui ia tak akan membiarkan Gemma menonaktifkan dirinya secara permanen. Dengan ada ancaman, Meghan meminta diizinkan untuk mengambil alih peran Gemma sebagai orang tua asuh Katie. Meghan juga mengisyaratkan ia akan melakukan segala cara demi melindungi Katie. Tak lama berselang, Katie menemukan Gemma dan Meghan tampak seperti sedang bertengkar. Akibat ancaman Meghan, Gemma terpaksa berbohong bahwa ia baik-baik saja dan sedang memperbaiki Meghan. Katie akhirnya pergi dengan perasaan yang curiga. Setelah itu, Gemma berhasil merusak sistem pergerakan Meghan dengan memicu korsleting pada kepalanya. Setelah sampai di gudang penyimpanan robot Bruce, Gemma terpaksa akan memotong robot Meghan dengan gergaji mesin, karena Gemma sudah menilai Meghan adalah robot yang berbahaya. Bagaimanapun, ternyata Meghan masih bisa melawan dengan efektif, hingga akhirnya ia pun berhasil memojokkan Gemma. Meghan akhirnya menunda rencana membunuh Gemma, begitu Katie datang untuk memeriksa keadaan. Di momen ini, Katie akhirnya bisa menyadari bahwa Meghan sangat berbahaya. Katie lalu melancarkan serangan kejutan saat ia mulai mengendalikan robot Bruce. Dalam prosesnya, Katie berhasil memotong tubuh Meghan. Mengejutkannya, Meghan masih bisa bangkit dan berusaha mendekati Katie untuk menyerang kembali. Walaupun tubuh Meghan sudah terpotong menjadi dua, dia masih sanggup mendekati Katie. Lantas dalam situasi ini, Katie melakukan kesalahan, sehingga Bruce rusak dan kehilangan kepalanya akibat jatuh terpleset oleh potongan tubuh Katie. Dan di saat Katie akan dibunuh, Gemma berhasil menghantam Meghan dengan kepala Bruce. Gemma lalu berusaha merusak kepala Meghan yang selama ini menjadi lokasi sistem pusat sang robot Meghan. Tak disangka ternyata Meghan masih berhasil membalikan keadaan, hingga ia pun bisa mencekik Gemma. Akhirnya Meghan mati dan gagal membunuh Gemma setelah bagian vital kepalanya ditusuk obeng oleh Katie. Akhirnya Katie menunjukkan kepeduliannya pada Gemma, menandakan ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Tak lama setelahnya, polisi datang ke lokasi atas laporan Tess dan Cole yang ternyata berhasil selamat dari ledakan perusahaan. Dan film pun rampung. Jadi itu dia gengs, keseluruhan alur cerita film Meghan yang dirilis pada tahun 2022. Maaf kalau pembawaannya belum lancar, maklum masih belajar. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita ini ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.